Flashback. Puri. Awas bola. Teriakan tiba-tiba itu bukannya membuat Puri refleks menghindar. Malah remaja itu membalikkan badannya. Yang otomatis wajahnya langsung menjadi sasaran bola yang melayang tepat ke arahnya. "Au!" Spontan Puri kaget dan menjerit sakit. "Ya ampun, Puri. Pasti sakit banget, deh." Risa langsung menghampiri sahabatnya tersebut ke pinggir lapangan bola voli. Sorry. Nggak sengaja." Seorang remaja putra berlari dan meminta maaf. Karena wajah pemuda itu terlihat tulus dan Puri juga yakin orang tersebut tidak mungkin dengan sengaja melempar bola kepadanya, Puri dengan mudah memaafkan. "Iya. Nggak apa-apa." Puri bahkan tersenyum manis meski hidungnya terasa nyeri berkat lemparan nyasar tadi. Tapi senyum Puri perlahan menghilang setelah merasa tatapan pemuda itu berbeda kepadanya. Bahkan pemuda itu mengedipkan sebelah matanya kepadanya. "Kenalin. Namaku Doni." Tiba-tiba pemuda itu mengajaknya berkenalan. Tak ada alasan menolak, Puri akhirnya menyambut uluran tangan tersebut. "Puri." Dan Puri juga menyebutkan namanya. "Salam kenal, ya." Senyum kamu manis, semanis namanya. Setelahnya, pemuda itu langsung kembali berlari ke lapangan setelah mendapat sorakan riuh dari rekan-rekannya di lapangan. "Cie, Puri." Risa langsung menggodanya. "Hati-hati loh, Doni terkenal playboy kelas akut." "Apa sih, Risa? Aku juga nggak suka sama dia." Puri tak akan menyangka, bahwa dari lemparan bola yang tak sengaja mengenai wajahnya, dan senyum yang ia berikan sebagai bentuk keramahan, ternyata di kemudian hari malah membawa malapetaka untuknya. Karena ternyata Doni bukan sekedar menyukainya, tapi terobsesi. Sampai penolakan berulang yang Puri berikan, berujung membuat pemuda itu merencanakan hal buruk yang pada akhirnya merusak masa depannya. "Papa." Sania langsung menyambut dan memeluk Anggara begitu tahu papanya telah tiba. "Salim dulu sama Tante Puri." Anggara mengingatkan. Sania mendongak ke papanya lalu ke Puri. Meski tidak terlalu menyukai perintah papanya, gadis kecil itu tetap menuruti perintah tersebut. Sania menyalami ibu sambungnya. Tantri mengawasi raut wajah Puri tak suka. Tapi sebagai tuan rumah mau tak mau ia harus menyambut sang tamu. Ia pun kemudian menyalami Puri. Begitupun Doni yang melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja bukan hal mudah bagi Puri bersentuhan kulit dengan pria tersebut. Apalagi setelah akhir-akhir ini ia begitu terganggu dengan ingatan kelam masa lalunya. Wanita itu nampak diam beberapa saat. Yang tentu saja hal itu mengundang kebingungan Tantri dan Anggara. Tapi pada akhirnya Puri memaksakan diri untuk bersikap sewajarnya. Ia menyambut uluran tangan Doni. Meski setelahnya ia langsung refleks mengelap tangan tersebut ke gaun yang ia pakai. "Maksud kamu apa begitu? Kamu pikir tangan suami aku ada virusnya?" Tantri tersinggung. "Udah, sayang. Nggak apa-apa. Maaf, jangan tersinggung dulu. Istriku punya trauma dengan pria yang baru dikenalnya. Dulu waktu awal-awal Puri juga melakukan hal yang sama denganku." Anggara berusaha mencari alasan logis supaya Tantri percaya. "Tapi dia ketemu Mas Doni bukan baru kali ini, Mas." "Iya. Aku tahu. Tapi memang butuh waktu bagi istriku untuk bisa adaptasi dengan orang baru. Sebagai suaminya aku minta maaf. Tapi aku bersumpah, istriku melakukan itu bukan karena kesengajaan." Puri bergeming. Ia juga tak tersanjung dibela oleh suaminya. Karena pria itu memang penasaran untuk menaklukkannya. Bukan tulus. Itu yang Puri pikirkan. "Ya sudah. Ayo masuk." Meski masih kesal, Tantri akhirnya mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Di mana kamar mandinya? Aku ingin cuci tangan." Puri tak tahan dengan tangannya yang baru bersentuhan dengan Doni. Semua orang kembali menatapnya keheranan. Termasuk juga Anggara. "Aku dari luar. Tanganku kotor. Aku hanya ingin cuci tangan sebelum makan," sambung Puri lagi.
Ada yang salah. Aku juga ingin buang air kecil. Tantri nampak berusaha menahan emosinya. Ia benar-benar dibuat kesal dengan sikap menjengkelkan istri mantan suaminya itu. Sania, antar Tante Puri ke kamar mandi. Iya, Mi. Di dalam kamar mandi, Puri berusaha keras melupakan bayangan menjijikkan yang terus saja datang. Perasaan jijik, risih, yang membuatnya sangat tak nyaman. Apalagi ketika wajah bajingan itu ada di depan mukanya. Rasanya, jika ia punya kekuatan, ia ingin sekali melenyapkan orang itu dari muka bumi ini. Apa aku harus membunuhnya? Gumam Puri sembari menggenggam botol berisi racun pembunuh serangga yang sengaja ia bawa. Perasaan bencinya pada Doni lah membuatnya nekat membawa benda itu. Ia berharap setelah pria itu lenyap, dendamnya terbalaskan. Hidupnya akan lebih damai dan tenang tanpa harus terus dihantui bayangan menjijikkan itu. Puri, masih lama. Suara Anggara terdengar dari depan pintu kamar mandi. Mendengar itu Puri kaget dan langsung mengantongi kembali botol yang ia bawa. Tapi tepat saat itulah Puri tiba-tiba tersadar kalau rencananya salah. Balas dendam dengan cara seperti itu bukannya menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah. Setelah memenangkan diri, Puri lalu membuka pintu. Dan tentunya sudah ada sang suami yang berdiri di depannya dengan tatapan mengintimidasi. Kenapa lama? Apa aku harus jawab? Anggara menghembuskan nafas kasar. Ia lalu mengajak istrinya itu untuk segera bergabung ke meja makan. Ayo, aku bisa jalan sendiri. Puri kembali menolak uluran tangan suaminya. Ia berjalan cepat lebih dulu. Rasanya ia ingin segera menyelesaikan makan malam, pulang, dan segera mandi. Tapi langkahnya yang terlalu terburu malah membuat kakinya yang memakai heels tergelicir dan hampir jatuh. Untungnya Puri refleks bisa menjaga keseimbangannya. Tapi masalahnya, botol kecil yang ia bawa malah terjatuh. Karena saku gaun itu tidak cukup dalam untuk menyimpan benda tersebut. Puri buru-buru meraih botol tersebut, tapi ia kalah gesit dari Anggara. Pria itu berhasil mendapatkannya lebih dulu. Kembalikan. Puri berusaha merebut, tapi Anggara langsung mengangkat botol kecil itu tinggi-tinggi. Apa ini? Bukan apa-apa. Kembalikan. Kalau bukan apa-apa, kenapa kamu panik? Aku tidak panik. Aku hanya mau barangku kembali. Kalau begitu katakan ini apa? Bukan apa-apa. Hanya obat. Obat apa? Obatku. Obatmu. Setahuku obatmu tidak ada yang bentuknya sirup. Anggara semakin curiga melihat warna kulit istrinya yang sampai memerah. Seperti terlihat kepanikan di sana. Kenapa, Mas? Tiba-tiba Tantri datang karena mendengar keributan. Anggara memperhatikan warna kulit istrinya yang semakin memerah. Kalian ngapain? Tantri heran dengan tangan Anggara yang masih naik ke atas. Di ujungnya ada botol kecil yang sepertinya sedang mereka perebutkan. Bukan apa-apa. Sorry, menunggu lama. Anggara langsung menyimpan botol itu di saku celananya. Puri tak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Anggara ingin menggandeng Puri. Tapi lagi-lagi wanita itu menolaknya. Tantri yang melihat itu semakin merasa bahwa Puri adalah wanita paling aneh di dunia ini. Sangat berbeda dengan pasangan mantan suaminya yang dulu-dulu. Apalagi wajah juteknya sungguh tak sedap sekali dipandang. Tapi apa yang mereka perebutkan? Sesampainya di rumah, Anggara langsung mencari tahu botol apa yang Puri bawa tadi. Ia penasaran, karena istrinya itu terus terlihat gelisah sepanjang makan malam. Pun sesampainya di rumah juga langsung mandi. Seperti yang biasa dilakukannya. Meski Anggara tidak tahu untuk alasan apa Puri seringkali melakukan itu. Padahal mereka hanya keluar sebentar dan tidak mengeluarkan keringat berlebih yang membuat kegerahan sampai harus mandi. Bau apa ini? Anggara mengernyit ketika mencium aroma tak asing itu. Kalau dibilang obat, sepertinya bukan. Karena lebih mirip obat atau racun pembunuh serangga.
Untuk meyakinkan bahwa ia tak salah menerka, Anggara bahkan sampai bertanya pada asisten rumah tangganya. Takutnya ia salah menduga. Tapi jawaban mereka sama seperti tebakannya. Apa maksudnya? Kenapa dia membawa racun seperti ini? Anggara semakin tak bisa memahami apa yang istrinya itu pikirkan. Pintu kamar mandi terbuka. Puri muncul dengan baju tidur lengkap dan handuk yang menutupi rambut basahnya. Apa maksudnya ini? Anggara langsung memberikan tatapan intimidasi. Ia tak bisa untuk tidak berpikiran buruk kepada wanita ini. Apalagi kalau itu menyangkut keselamatan putrinya. Tidak ada maksud apa-apa. Kali ini Puri menjawab dengan lebih tenang. Berbeda dengan saat di rumah tantri tadi. Siapa yang ingin kamu racuni? Tidak ada. Siapa? Tekan Anggara yang tidak langsung mempercayai omongan Puri. Tidak mungkin Puri membawa racun serangga tanpa ada maksud tertentu. Tidak ada. Lalu apa tujuanmu membawa ini? Tidak ada tujuan. Tidak mungkin. Terserah kalau kamu tidak percaya. Puri ingin pergi, tapi tentu saja Anggara tidak akan semudah itu melepaskan sebelum mendapatkan jawaban. Pria itu mencengkeram kuat pergelangan tangan Puri. Lepas. Puri langsung memberontak. Jawab dulu pertanyaanku. Anggara tak mau kalah. Ia tak peduli dengan wajah Puri yang nampak ketakutan. Lepas dulu. Mata Puri memerah. Gadis itu masih memberontak. Jawab dulu. Aku tidak akan tinggal diam kalau sampai kamu punya niat buruk pada putriku. Astaga. Puri tersenyum miris. Meskipun aku tidak begitu menyukai putrimu, tapi aku bukan orang gila yang sampai hati meracuninya. Lalu untuk siapa racun itu? Untuk diriku sendiri, jawab Puri lantang. Aku sering merasa stres akhir-akhir ini. Aku merasa kesepian, aku merasa tidak punya siapa-siapa sejak ibuku mati. Aku ingin menyusulnya. Puas. Puri sangat emosional ketika mengatakannya. Ia memang stres, feeling lonely. Tapi belum pada tahap ingin mati. Ia ingin penjahat itu dulu yang menghilang dari muka bumi ini. Anggara terdiam, perlahan cengkeramannya mengendur. Jawaban Puri terdengar rasional dan masuk logika. Karena tadi siang ia sempat melihat wanita itu menangis dari kamera pengawas yang ia pasang. Kesempatan itu tak Puri sia-siakan untuk melepaskan diri. Tangannya langsung refleks mengusap bekas sentuhan suaminya. Tidak sampai mencucinya. Akan berbeda ceritanya kalau Doni yang menyentuhnya. Keringkan rambutmu. Jangan tidur dengan rambut basah. Nanti kamu sakit. Anggara berbicara lebih lembut. Ia sedikit merasa bersalah karena sudah menuduh yang bukan-bukan. Tapi Puri mengabaikan peringatan suaminya. Ia tetap masuk ke dalam selimut dan menutupi tubuhnya hingga ke batas leher. Dulu awal-awal, Puri sering merasa takut Anggara akan memaksanya melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Itu sebabnya dalam tidurnya pun Puri selalu bersikap waspada. Ia tidak benar-benar tertidur lelap, tapi hanya berpura-pura saja. Hanya memang semakin lama, perasaan was-was itu sedikit berkurang. Karena sejauh ini pria itu tidak pernah berbuat macam-macam padanya. Mami. Kenapa, si Tante Puri itu Sania lihat semakin aneh aja. Terus nggak sopan lagi. Sania melihat Puri yang tak menghabiskan makanannya. Dan ketika ditanya, Puri dengan tanpa pikir panjang mengatakan kalau ia sudah kenyang. Padahal menurut Sania, sudah tahu mendapat undangan makan malam, harusnya mengosongkan perut supaya bisa makan banyak untuk menghargai tuan rumah. Itu yang maminya ajarkan. Mami juga nggak tahu, sayang. Pokoknya kamu sering-sering main ke sana, ya. Jangan sampai papa kamu dipengaruhi sama Tante Puri. Tapi kamu jangan bilang kalau mami yang suruh, ya. Iya, Mi. Aku bakalan sering ke rumah papa. Kalau bisa papa kita ajak liburan aja, biar nggak sama Tante Puri terus. Anak pinter. Tapi kayaknya susah, sayang. Papa kamu nggak mungkin bisa liburan tanpa istrinya. Kok nggak bisa, Mi? Ya.
Oma nggak mungkin izinin papa liburan tanpa istrinya. Makanya kamu rayu Oma, biar izinin papa kamu liburan berdua. Oh, gitu, ya. Itu gampang, Mi. Oma, kan sayang banget sama aku. Pasti Oma nggak bakalan protes kalau Shania yang minta. Sip. Mami percaya sama kamu. Tantri tersenyum. Sekarang papa kamu udah mulai condong ke Tante Puri. Jadi kamu harus lebih giat lagi mengambil hati papa. Biar nanti kalau papa punya adik baru, kamu tetap jadi kesayangannya. Iya, Mi. Aku maunya papi cuma sayang sama aku. Anak pintar. Tapi kamu jangan bilang kalau mami yang ngajarin, iya. Mama bilang begini, supaya kamu nggak kehilangan kasih sayang papa. Ini karena mami sayang sama kamu. Kamu nggak mau, kan kayak Marsha. Sejak papanya nikah lagi, dan punya adik baru, Marsha nggak disayang lagi sama papanya. Tiap ada acara di sekolah papanya nggak pernah datang. Kalau Marsha ulang tahun, nggak pernah dikasih hadiah. Papanya juga selalu liburan sama istri dan anak barunya. Marsha terlupakan, deh. Iya, Mi. Aku nggak mau kayak Marsha. Kalau gitu kamu harus lebih nempel sama papa kamu. Iya, Mi. Tantri tersenyum puas. Ya udah. Mami bacain dongeng Cinderella, setelah itu kamu bobo, ya. Iya, Mi. Keesokannya setelah selesai sekolah dan les, Shania langsung minta diantarkan ke rumah papanya karena terus kepikiran omongan sang mami. Sopir yang mengantarkan karena Tantri masih bekerja. Selamat sore, Oma. Selamat sore, sayang. Gayatri menyambut cucunya dengan senang hati. Mama mana? Tanya Gayatri yang tak melihat Tantri. Mama masih kerja, Oma. Tumben kamu ke sini sendiri. Iya. Aku kangen sama papa. Waduh. Tapi papa belum pulang, sayang. Nggak papa. Shania tunggu sampai papa pulang. Gayatri nampak bingung menjelaskan. Tapi papa nggak bakalan pulang hari ini, Shania. Loh. Emang kenapa? Oh, papa keluar kota, ya. Tebak Shania. Karena Doni pun sering keluar kota. Iya. Papa keluar kota. Tapi bukan buat kerja. Papa lagi liburan sama Tante Puri. Liburan. Raut wajah Shania langsung berubah. Ternyata benar papanya sudah berubah. Dulu setiap liburan papanya selalu mengajaknya. Tapi sekarang papanya lebih memilih liburan bersama istri barunya, dan ia juga tak diajak. Kok Shania nggak diajak? Gayatri bisa melihat raut kecewa di wajah cucunya. Seperti mami yang sering liburan sama papi Doni, papa kamu juga pengen liburan bareng istrinya, sayang. Gayatri berusaha memberi pengertian. Tapi mami selalu ngajak aku kalau liburan sama papi Doni. Gayatri terdiam. Karena nyatanya Tantri selalu membawa Shania setiap liburan bersama suaminya. Nanti kalau papa pulang biar Oma bilangin, lain kali kalau mau liburan suruh ajak cucu Oma yang cantik ini. Gayatri berusaha merayu Shania. Beneran Oma? Iya. Janji, ya. Iya, sayang. Tapi Shania maunya liburannya bertiga, sama papa terus sama mami. Tante Puri nggak usah ikut. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.